Ya, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka diskusi pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah dan doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil bil Islam dina Muhammadin nabi rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yuk, Oke, aku share screen berarti ya. iya. Share apa? Screenku aja kali ya. Oh, Nanti. lupa. Wait, wait. Yuk. Jadi yang pertama, Kok eh kali aksi kenapa, Mbak? hah? Kok pada aksi tuh hari ini? Enggak, enggak jadi, enggak kok. Itu enggak di apa? Banyak, iya sih, gelar aksi di Jogja ada, tapi bukan dari kita. Hmm, Nah, yang pertama, kita kan cari ini ya, univ. Pertama, kita itu kalau S3 itu, aku pakai apa ya catatannya? PPT aja. Kamu kelihatan nggak PPT ku? kelihatan. Oke, persiapan S3. Kayak aku udah S3 aja ya. Ya Yang kan Mbak ada pertama, iya. mau di dalam negeri atau di eh, luar negeri, dalam negeri atau luar negeri, itu adalah sertifikat bahasa Inggris, TOEFL atau IELTS ya. IELTS. IELTS. Kemudian kalau S3 itu supervisor, itu wajib. Yang ketiga itu menentukan topik riset, set, set kita. Nah, topik riset, riset disertasi ya, disertasi. Ini akan dibawa sampai eh, tema pengukuhan guru besar. Jadi kita benar-benar jangan asal untuk milih riset topik kayak gitu. Nah, yang keempat, bukan supervisor, supervisor dulu sih. Ke ini dulu menentukan topik dulu, baru baru ini, Supervisor. bukan supervisor, eh univnya, Oh iya universitas. memang. Jadi di list universitasnya yang mau dituju mana aja. Kemudian kita cari di sana eh, konsentrasi, konsentrasi dari masing-masing dosen. Atau biasanya kita bisa cek lewat lab. Kamu ada lab nggak ya kalau Nggak ada. dipakainya apa biasanya? Kalau Nggak ada. Biasanya dari penelitian dosennya seringnya apa. Tapi kok aku kemarin cek yang di Aussie, dia tuh muncul nama dosen-dosennya, nama proyek yang lagi berjalan gitu-gitu. Jadi kita bisa pilih yang sesuai sama kita. Kalau nah, di Aussie. ya benar. Topik riset aku kalau aku kan biasanya bisa pakai dengan lab ya. Lab Mm-mm. karena kalau jurusanku basis lab. Nah, baru nentuin supervisor. Nah, menentukan supervisor ini juga hati-hati. Barangkali barangkali supervisornya itu bagus kayak gitu, tapi kendalanya nanti waktunya nggak cukup untuk membimbing kita atau kurang mendukung
kita untuk lulus dengan target-targetan kayak kita gitu. Nah, untuk menentukan supervisor, ya kita langsung launching ke searching ke masing-masing univ, Hmm. masing-masing univ. Kalau kemarin aku kan ke universitas beberapa di Jepang ya. Kalau aku kemarin di Jepang ada Kobe, Tokyo, Kyushu, gimana sih? Kyushu dan lain-lain. Nah, di situ aku cek masing-masing labnya ada nggak peminatanku, terus bagaimana profil dari supervisor kayak gitu. Nah, ketika udah nemu supervisornya, aku petakan lagi satu-satu di masing-masing univ. Misalnya kemarin aku ke Universitas Tokyo. Di sana itu ada bioenergi, dosennya asalnya dari Indonesia dan dia keislaman Islam dan kayak dukung dakwah gitu. Jadi aku milih itu. Tapi sayangnya ternyata kalau masuk Universitas Tokyo itu syaratnya agak agak ketat karena karena di tes langsung sama profesornya. Kayak Hmm. apa ya kalau di kita itu kamu dulu kalau masuk UGM ada ini nggak matrikulasi gitu? Nggak ada kalau aku. Oh, nggak Kalau ada. di Nah, jurusanku nggak ada. oh, nah itu barangkali kalau ada. Ada ding, ada Sabtu 3 minggu. Nah, itu matrikulasi kan untuk penyesuaian materi dasar ya. Nah, Mm-mm. itu kayaknya profesornya akan ngarah ke situ. Beliau mau jadiin kita mahasiswanya apa enggak Hmm. gitu. Terus cek deh riset-riset dari profesor itu gitu. Terus baru kita searching tentang topiknya. Searching tentang topiknya. Kalau aku sih langsung ya, misalnya judulnya dosennya apa ya kemarin? Ya Allah, lupa aku. Ini apa Mbak? Itu untuk ini loh. Ini untuk cari open 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 knowledge knowledge. map. Jadi misalnya gini, tak contohin yang punya aku aja kali ya. Ini ah, bukan ini. Apa ya kemarin aku full ini. Kalau di Jepang tuh makanya IELTS apa TOEFL ya? Kalau di Jepang itu bisa TOEFL biasa IELTS. Dua-duanya bisa ya? Heeh. Nah, aku lanjutin aja lah belajar TOEFL-nya kurang dikit lagi. Kalau ke luar negeri itu 550 minimal. Iya, oh. Hmm. Kurang 50 kan? Iya. Ih, mana yang kemarin aku upload ya aku buka email aja lah. Contohnya misal ya kalau email send. Seharusnya kamu belajarnya ke orang yang udah berhasil. Aku udah belajar sama orang yang berhasil. Kan aku mau belajar cara risetnya, Mbak. Oh, Cara riset. bikin risetnya. Oh iya, deng ya. Nah, Ya. Nah, ini bukan yang ini ya. Ini yang Koichi ini. Aku mau ambil risetku. oh, kan aku belajar yang itu. Yang paling penting itu Oh. risetnya itu. Kayak kalau temanku tuh di kayak rada bejo gitu loh, Mbak. Karena kayak diajakin Sama? profesornya. Oh. Sebenarnya Jadi, ini aku juga diajak. Itu tergantung aku lah sih. Aku tuh bingung. Nah, ini topik risetku. Nah, ini topik risetku. Ini tentang, aku juga buka dosennya ya. Mbak berapa lama bikin risetnya?
Sebenarnya nggak lama sih. Yang penting kita tahu topik, terus kita kan cari referensi. Nah, cari referensinya Heeh. pakai Open Knowledge ini. Jadi di sini udah menyediakan banyak sekali eh, banyak sekali paper yang kita, misalnya kemarin aku ini kan tentang nutil ya. Contoh nutil seeding. Tuh. Kalau Mbak, berarti memang 3 bulan cukup buat bikin. Cukup sih. Mbak, kalau misalnya aku mau bikin kayak paper biasa, pakai ini juga bisa, Open Knowledge Maps. Paper biasa, Ya, bahasa bukan Indonesia. bukan paper biasa tuh paper yang ya udah bikin kayak mau bikin misalnya mau ikut conference terus kan ada topik-topiknya tuh kita bisa search pakai ini juga ya. Oh, oh. Nah, di sini ada banyak tema ya. Nah, misalnya ini apa ya? Nah, ini con production, con emergence, con grown. Di sini Jagung ada, toh itu. hah? Ngomongin jagung toh. Ya jagung. Aku dulu tema temaku tak ambil jagung Kenapa jagung deh? karena profesornya itu sedang Hmm. meneliti alat penanam seeder, alat penanam dia tanpa pengolahan tanah. Kalau di kita itu kan banyak kan nanam jagung itu tanahnya diolah dulu dan sebagainya. Tapi kan itu mempengaruhi nutrisi di tanah lebih lebih jelek gitu kalau diolah. Nah, ini aku milihnya mengikuti dosennya lah intinya gitu. Hmm, hmm. Nah, ini di sini ada misalnya tema besar di sini ada produksi jagung dan sebagainya. Kita bisa klik dan kita bisa download satu-satu. Baru itu kita review satu-satu, baca, Oh, aku baca. punya aplikasi buat review, Mbak. Oh ya, bagus kalau kayak gitu. Diajarin Mbak Iza waktu itu. Bagus kayak gitu. Nah, itu kita download satu-satu. Nah, sebenarnya kalau bikin proposal kita kan bisa bikin bikin pakai itu ya, kerangkanya pakai apa namanya? Pakai ChatGPT. Hmm. ChatGPT. Berarti Memang dari proposal yang Mbak kirim itu sebenarnya udah pada lolos ya proposalnya, proposal apa? Ini disertasinya. Heeh. ya disetujui sih sama profesornya. Tapi Tinggal masalahnya adalah, akunya mau apa enggak. Karena ini kan kemarin yang aku ceritain, profesornya itu pindah ke pusat studi bukan di kampus utama. Nanti aku yang repot. dan yang satunya lagi kan ada 2 kayaknya yang udah lolos. Oh, oh, yang satunya. Sebenarnya yang satunya itu yang Universitas Tokyo itu aku kurang serak karena temanya awalnya kan aku pinginnya yang kayak eh, alat penanam jagung, alat penanam padi, kemudian traktor-traktoran kayak gitu. Nah, itu kan Heeh. lebih ke yang Kobe ini. Kalau di sana itu cuma bioenergi, kita jurusannya juga beda. Jurusannya dia teknik Oh, mesin. aku Aku Mbak saking frustasinya sama jurusan sampai aku kadang mikir gini loh, apa? apa aku daftarnya dalam negeri aja yang tulisannya benar-benar ekonomi Islam. Saking aku pusingnya, biar plek ketiplek gitu loh Mbak. Kan kadang kan suka gitu kan Yes. peraturan itu tuh nama jurusannya. Tapi kamu pengen kuliah ke luar negeri, pengen kamu tujuannya apa? Kuliah ke luar negeri. Sebenarnya tuh aku pengen jadi dosen sih. Jadi kayak mau kuliah di mana aja kayak udah oke aja. Heeh. Tapi ada cita-cita untuk ke luar negeri nggak? Ya ada. Cuma kan aku lagi mikir juga ya, kalau keluar itu kayak aku harus nyesuaiin nama jurusannya kan. Bahkan kayak kemarin dosen aku yang ngambil di Tokyo juga, di Kyoto apa Tokyo ya, aku lupa. Mm-mm. Itu juga jurusannya bukan ekonomi Islam.
Tetapi Hmm, keunggulannya dia udah jadi dosen duluan. makasih ya, rempong. Kalau udah jadi dosen duluan, nah kamu misalnya nih, aku ekonomi Islam, terus aku ngambil ekonomi dengan topik riset ekonomi Islam juga nggak masalah kan, karena kan masih satu ilmu kan, ekonomi sama ekonomi Islam itu. Gitu loh, Mbak. Iya, masalahnya kita belum jadi dosen. Jadi kemarin itu pengalaman yang masuk UGM itu ya. Ada teman aku beda jurusan, dia TPHP, Teknik Pangan. Dia S2-nya di luar negeri, di Belgia. Nah, bukaanlah TPHP di kemarin. Dan dia nggak lolos, padahal kurang apa dia loh. Dia itu aku lihat rekodnya bagus banget ya. Tapi ternyata nggak jurusan dia itu atau kayaknya peminatan dia itu tidak diinginkan sama teknik pangan. Dan Oh, dan kuotanya itu kan satu. Dia tidak mm, terisi. Dia tidak satupun mengambil dari calon dari peserta kemarin. Itu karena ternyata TPHP itu teknik pangan itu menginginkan dari teknik kimia. Nah, ketika kita apply ke suatu mm, jurusan mm. kita juga harus timbang-timbang mereka nggak butuh kita nggak gitu. Kalau nggak butuh ya Hmm. sebagus apapun kita nggak akan diterima. Oh gitu ya. Jadi intinya itu keterbutuhan ya. Oh. Hmm. Dan itu diketahui bukan dari secara formal ya, itu internal kita-kita gitu, internal dalam. Terus akhirnya Mbaknya tuh gimana sekarang, Mbak? Dia cowok, ya udah dia kan juga nggak tahu apa yang aku omongan itu, yang aku omongan ini, karena aku taunya dari orang dalam. Dia daftar kemana lagi akhirnya? Udah keterima di mana? Tahu nggak Dia kelanjutannya? itu di Jakarta. Dia setelah pulang dari Belgia, dia itu di Jakarta. Oh, Aku nggak tahu udah sih. kerja. Iya sih, kayaknya ngajar di swasta kayaknya. Oh. Gitu. Nah, kita bisa pakai ChatGPT, mengarrange ChatGPT dari ChatGPT. Kamu pernah menggunakan ChatGPT nggak? Sering. Apalagi Untuk kemarin bikin Thor. Kayak aku udah capek banget. Udahlah aku pakai ChatGPT biar gak overthinking. untuk misalnya proposal riset, udah belum. Belum. Aku kok juga caranya lupa ya. Aku dulu ini juga pakainya di ChatGPT. Jadi Mbak tinggal kopas-kopas. Enggak sih. Kalau background ini tetap aku bikin sendiri. Backgroundnya aku bikin sendiri. Apa Terus jangan-jangan Mbak ini backgroundnya Mbak masukin ke ChatGPT tolong buatkan objektivitas sama tujuan sama metode. hmm, Enggak. enggak juga sih. Aku objektifnya aku kok aku lupa yo. ChatGPT. Aku dulu YouTubean cara membuat proposal riset pakai ChatGPT kayaknya. Hmm. Kamu S2 bikin bikin backgroundnya gimana? Bikin manual lah. Maksud aku kerangka dari latar belakang gimana? Aduh, aku lupa lagi. Ah, kerangkanya. Heeh. Kerangka latar belakang biasanya aku pilih dulu nih topik yang aku pengenin. Karena aku waktu itu pengennya bahas tentang UMKM. Sama tentang, ini itu tentang kayak sosial ekonomi gitu loh Mbak. Karena kan aku ngerasa harusnya tuh si ekonomis itu punya dampak gitu dengan ini. Terus akhirnya waktu itu aku bikinnya dari overview dulu, kayak yang dari umum dulu ke khusus. Jadi di Jogja tuh ada apa aja sih? Waktu itu aku tentang UMKM di Jogokarian, kayak pemberdayaan gitu loh. Terus Hmm. ya udah kayak skripsi gitu sih. Apa itu? Terus Oh, nanti kayak perbandingan kayak penelitian sebelumnya. Terus ya udah apa yang belum apa gitu. Sudah aku masukin. Karena aku pakai metode yang dari dosenku itu jarang digunakan, yang tetrapreneur. Jadi ya menurut aku itu adalah suatu kebaruan ya, karena kan jarang digunakan gitu. Datapreneur, kamu jangan-jangan sama Bu itu. Siapa Burika namanya? Fatimah. Bu Rika. Oh,
Aku kenapa Rika sih? Kenapa Mbak juga diajarin entrepreneur? Enggak, bareng satu riset Oh, gimana sih Mbak caranya biar aku bisa kerja sama orang yang riset-riset gitu? sama dosenmu. Kamu mendekati dosenmu. Udah, tapi dosenku belum ada proyek. Jadi waktu itu kayak ya udah kita ngerjain tapi ya belum ada hasilnya. Walah. Terus aku kan habis lulus itu aku chat Pak Dudi kan, Pak saya mau jadi asistennya Bapak dong, kalau ada ini gitu. Tapi saya belum Hmm. ada ini Mbak, tapi saya pengen nulis, mau nulis bareng po, ya udah boleh. Terus belum aku kerjain tentang UMKM gitu. Oh, Tapi nah nanti itu pakainya kalau datanya tuh udah, hmm, dosen dat itu kalau kita progresif, kamu akan dipakai terus. oh, shit. Makanya tapi aku belum progres ini. Terus aku jadi merasa bersalah. Jadi kalau bikin kerangka latar belakang itu, kita Mm-mm. pertamanya topik atau positif dari tema kita. Misalnya, misalnya tentang apa ya? Kelebihan-kelebihan di, aduh, aku tuh kita beda beda ini ya, beda beda apa sih namanya? Keilmuan. Keilmuan. Jadi yang aku pakai belum tentu relate sama kamu. Ya sama Bu Rika tentang apa? Yang sama Bu Rika? Aku tentang kawasan transmigrasi, pengembangan kawasan transmigrasi. Ya udah itu aja. Pakai datapreneur. Ya enggak. Terus Bu Rika sebagai apa? Kami masing-masing, Bu Rika itu tentang TK-Planner, kami yang dari teknik pertanian itu dari sudut pertanian. Pengembangan wilayah transmigrasi ya. Mm-mm. Kemarin tuh aku juga diajarin Bu Rika. Kayak ini pengabdian di daerah Purworejo. Cuma aku belum dicat lagi. Waktu itu dimintain data kan. Mm-mm. Itu Terus ah, kenapa? agak ini juga ya. Nek Apa? dosennya ora responsif. Waktu itu kan aku dihubungi sama asistennya. Terus Ah, ini saya mau tanya data kamu ya Ziza buat dimasukkan sebagai peneliti. Oke gitu. Terus ini kapan Bapak kegiatannya? Nanti tunggu dulu ya. Soalnya ini baru mau dimasukin proposalnya. oh alah, ya itulah. Semoga awalnya kayak gitu kok. Awalnya. Kenapa? Ya awalnya dibuat proposal, nanti kalau lolos ya baru kita kerja. Oh gitu. Mm-mm. Tapi berapa lama Mbak nunggu proposalnya di ACC? Tergantung itu minta dananya kemana. Ke Pemda. Pemda, ya udah, pasti ada timelinenya kan. Oh iya ya. Misalnya aku bicara latar belakang ini pun kerangkanya mestinya agak beda deh. Tapi nggak apa-apa. Emang beda. Bukannya sama aja kok kerangka latar belakang. Iya sih. Jadi yang pertama itu kita lihat positif dari misalnya kalau aku dari Jagung. judul aku aja deh, judul tesis itu kan aku tentang implementasi eh, elektronik NOS untuk identifikasi perisai sintetis. Nah, positifnya itu kan banyak masyarakat yang menggunakan perisai sintetis untuk makanan. Kemudian permintaan permintaan eh, perisai naik. Produsen produsen akan memproduksi banyak gitu ya. Produksi banyak. Kemudian tentunya kalau makanan harus ada quality control. Quality controlnya pakai apa? Kalau perisa sintetis itu biasanya pakai
manusia. Tentang aroma-aroma kalau aku ya, manusia. Oh, Kemudian bikinnya gitu tuh cara bikin latar belakang baru tahu ya. kemudian selain manusia itu bisa pakai namanya tes apa ya? Kayak cek cek kimia-kimianya gitu loh. Cek Hmm. kimia-kimianya dan lain-lain. Nah, tapi untuk cek untuk quality control dengan manusia sama kita ngecek kimia bahan kimia yang ada di dalam perisa itu ada kelemahannya. Kalau manusia itu kan tidak selamanya sehat dan tidak Hmm. selamanya dia ketika mencium aroma si perisa itu akan sama terus kayak gitu. Nah, Hmm. untuk cek kimia itu akan sangat mahal sampai kalau alat itu sampai ratusan juta, sampai ratusan juta. Manusia kalau manusia itu tidak selamanya konsisten ya. Hmm. Nah, di sini kan ada kelemahan-kelemahan. Kemudian positifnya ada pengembangan pengembangan identifikasi aroma menggunakan electronic nose. Hmm. Ini penggunaannya kalau di jurnal itu banyak bisa ke industri makanan, kemudian obat-obatan, obatan, kemudian ke pertanian. Kalau aku kan ke industri makanan. Nah, dari latar belakang atau referensi yang sudah aku cari, referensi di atas yang aku cari, mesti kan ada gap risetnya ya, Hmm. ada gap risetnya. Sebenarnya kalau aku sih, kalau apa ya, kalau kalau kayak gini prosesnya akan sangat lama banget ya sebenarnya menurut aku. Jadi gap riset itu terkadang kita juga harus konsultasi ke sang ahlinya seperti dosen kayak gitu. Jadi yang menentukan gap riset aku dulu juga aku minta bantuan ke dosen. Oh iya toh, aku bikin sendiri loh semuanya. Oh, nah Baru ya itu, Bu Rika tuh tinggal oke oke oke. heeh, ya itu bagus juga sih. Nggak pernah aku kayak dituntun gimana bikin riset enggak. Jadi terkadang itu pengembangan industri kayak aku elektronik nos itu kan aku juga tidak paham ya di Indonesia gimana, kalau di luar negeri itu gimana kayak gitu. Nah, dosen aku itu kan penelitian juga di elektronik nos. Jadi beliau sudah lama dan perkembangannya juga kan seharusnya lebih paham dari aku gitu. Jadi aku minta bantuan juga atau konsultasi lah gap risetnya ke dosen. Nah, gap riset ini adalah kelemahan 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 dari Penelitian sebelumnya. penelitian sebelumnya. Nah, baru kita baru kita jadikan jadikan penelitian kita. Oh, Itu caranya itu dari positif umum, kemudian dari positif umum itu mesti ada negatifnya. Dari negatif itu mesti udah ada orang-orang yang meneliti tentang ini kekurangan dari fenomena yang terjadi. Nah, positif ini mesti ada negatifnya atau sesuatu yang belum diteliti. Nah, yang negatif ini akan menjadi positifnya kita gitu untuk menentukan latar belakang. oh, oke oke. Latar belakang ini lebih, menurut aku lebih sangat susah dibandingkan Emang kalau betul. yang bab 3 apa?
Metode. Bab dua, bab dua. Ini kan Oh, lebih ya. bab dua ini apa namanya teori landasan lah, landasan Nah, teori. landasan teori itu lebih mudah ya. Landasan Karena kan teori. kita tahu dari backgroundnya dulu apa, terus kita bisa cari landasannya. Kalau landasan teori kan tinggal kata kunci yang kita pakai ya. Ha. Kata kunci, kata Aku berasa kunci. kelas metode ya ini. Kata kunci yang kita, kata kunci yang kita pakai di topik risetnya. Mbak, Set. tadi yang di latar belakang kan yang pertama kan dari positifnya kan dari penelitian kita. Mm-mm. Terus negatifnya itu dari kekurangan penelitian kita ya, artinya alatnya mahal, ini. Mm-mm. Atau Ya, kekurangan dari jadi, penelitian kita. mm, jadi positif awal itu fenomena yang terjadi. Kita kan Oh, mesti, fenomena yang terjadi. eh, jadi kita ketika menentukan topik riset kan mestinya eh, ada sesuatu apa ya permasalahan yang terjadi di masyarakat. Heeh, Nah, permasalahan itu kan menjadi suatu kekurangan, heeh. kekurangannya. Nah, kekurangan itu apakah sudah ada penelitian-penelitiannya? Kalau topik riset kita itu umum atau udah ada yang apa ya, Neliti. neliti, mestinya kan banyak yang neliti. Tapi, Heeh. nah dari penelitian-penelitian itu mesti ada kelemahannya. Kelemahannya itu yang jadi Hmm. positifnya kita. Itu untuk menemukan latar belakang. Terus negatifnya tadi apa negatif yang pertama? Negatifnya ini, ini Heeh, heeh, misalnya negatif. fenomena di masyarakat itu apa kayak gitu yang terjadi. Kekurangan dari fenomena di masyarakat. Mm-mm, kekurangannya dan mereka perlu misalnya orang nanam padi itu kan kalau kalau secara tradisional itu kan ditandur itu tandur tapi dia kan memiliki kelemahan atau permasalahan. Misalnya orang zaman sekarang itu udah nggak ada yang mau meneruskan nandur, orang-orang yang mau nandur itu udah tua, kalau udah tua capek, nggak ergonomis untuk tanam Oh, padi, jagung. Oh, padi. padi atau jagung itu. Itu kan jadi kelemahan atau fenomena permasalahan yang terjadi masyarakat. Kemudian adalah muncul teknologi-teknologi untuk mengatasi masalah tersebut. Oh, jadi positif yang kedua itu tuh pengembangan ide penelitian kita ya. Ide kita Heeh, masuk. heeh. Oh, ide umum lah, ide umum dari teknologi yang mau menangani masalah tersebut, masalah di masyarakat. Oh, ini topik kita masuk ke positif yang kedua ya. Heeh. Topik umumnya. Kemudian setelah topik umum itu misalnya banyak perusahaan yang mengembangkan teknologi untuk nanam jagung gitu. Tapi masih ada kekurangannya. Misalnya kalau aku kemarin itu dari sisi tekanan. Jadi produk-produk yang udah dijual itu tidak based on tidak berdasarkan kekerasan tanah. Jadi ketika Hmm, alat itu digunakan, dia bisa jadi terlalu dalam nanam jagungnya atau bahkan nggak tertutup jagungnya oleh tanah karena terlalu keras tanahnya. hmm, Itu kan jadi negatif dari kelemahan sebelumnya, kelemahan negatif dari penelitian sebelumnya. hmm, Nah, makanya itu jadi positifnya aku. Positifnya aku hmm, adalah mendesain alat tanam padi yang berdasarkan tekanan tanah secara otomatis kayak gitu. Untuk menentukan latar belakang. Tapi kalau kamu dulu hmm. kayak gini juga nggak? Iya, oh. Tapi aku kayak nggak ngeh kalau itu tuh positif negatif gitu. Jadi kayak langsung ke fenomena, terus ide kita masuk.
Nah, kerangkanya itu ini kerangka aja sih. Kerangka Tapi berpikir, bagus sih, jadi lebih ketata ya, Mbak. kerangka berpikir untuk Mungkin selama ini aku ngerjain tapi nggak sadar ya kalau kayak gini. itu aku juga dapat materi ini dari dosenku kok. Oh, oke, baik. Eh, Alhamdulillah aku dapat dari tapi Mbak. Abda aku masih inget ya. Udah 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Oke, terus Mbak, Iya, landasan teori. sebenarnya bukan landasan teori ya tujuan dulu. Oh iya, tujuan. Tujuan. Aku nggak tahu sih kalau nentuin tujuan itu. Ya itu, kalau aku kan di sini mendesain. Iya, tujuannya tergantung penelitian kita, Kak. Jadi jarang Oh, dibahas nggak sih? Langsung landasan teori aja. landasan teori. Kalau landasan teori, selama ini aku juga nggak pakai teori ya. Kalau kamu gimana? Aku ya, misalnya kebutuhan aku itu tentang awalnya, tentang Kalau aku kata kunci dari setiap ini sih, Mbak, dari setiap judul sih. Kata kunci dari judul. Misalnya gini, pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh masjid. Ada yang berhubungan pengaruhnya pada maksud syariah atau kesejahteraannya masyarakat. Jadi aku jelasin apa sih maksud syariah, apa sih UMKM itu. nah, bener, aku juga kayak gitu sih. Ya Sama. udah. Landasan teori ya sama berarti. Heeh. Kalau metode, kita beda jauh mesti metode. Coba. Kalau aku metodologi itu kan, metodologi itu metode, ini nggak sih? Metode, metode, apa sih tulisan metode, kak aku lupa ya. Metodologi. Alah, Mbak. Metode, gitu aja lah pakai bahasa Inggris. Metode. Kalau metode itu, kalau kamu apa pertama? Pertama ini desain penelitian. Kayak kita tuh pakainya penelitian itu pendekatannya apa sih gitu kayak oh deskriptif kuantitatif misal. Oh ya beda beda sih kalau aku. Kalau aku desain itu kan latar belakang, metode itu diawali dengan alat bahan kayak gitu-gitu loh. Oh aku nggak pakai alat bahan ya sis, mohon maaf. Heeh. Aku langsung kayak Kalau aku, tapi kayak pengambilan datanya gimana. Kalau misalnya nanti kuesioner atau nanti ukurannya kuesionernya itu apa gitu sih. ya beda ya. Itu ya udah menyesuaikan aja. Sampai repot kan kalau riset proposal, Sampai apa? riset proposal riset. Iya, saya metode. Hmm. Itu mungkin kamu diawali dengan membaca banyak jurnal dulu sih. Kamu udah ada kira-kira apa? Pengen topiknya? Belum, aku lagi mau bikin paper, mau nyelesain yang punya dosenku itu sama mau ngerjain yang sama teman-teman. Banyak banget ya yang mau dikerjain. Tapi kayak aduh, tapi terdekat ya aku pengen sama teman-teman itu sih, pengen Teman-teman tentang itu apa? zakat. Teman-teman Yang teman sama aku teman-teman itu maksud ngerjain apa? paper, pengen ikut conference gitu loh Mbak. Cuma tuh belum banyak baca aku juga. Harus dipaksa sih ya. Aku ya harus Oh, dipaksa. sih. Aku harus dipaksa juga. Soalnya kan aku kan konsultasi juga kan, saya metodologinya menyesuaikan ya berarti. Metode kayak menyesuaikan aku kan sama kamu kayak beda jauh. Iya sih, kan aku nggak pakai alat bahan ya. Tapi Atau kita, secara Heeh. secara umum sama nggak sih? Ya tetap ada desain penelitiannya, kayak pendekatan penelitian itu apa, terus teori udah ya tadi, alat alat ukurnya apa gitu-gitu, Heeh. gitu sih. Atau kita launching aja langsung. Kamu pengen pengen ke kuliah kalau di Indonesia kemana? Kita list. Yuk kita list. Aku Hmm. kok di Indonesia pengen ke Unair, karena itu jurusan sih Mbak, nama jurusannya. Unair Mm-mm. dalam negeri pertama. Unair. Pilihan pertama, pilihan keduanya ya UGM sih. Cedak. Kak, Unair itu mana? Surabaya. Surabaya.
Udah searching ini jurusan Udah, merah apa? sains ekonomi Islam. Ini ya, Nah, itu kan magisternya, ada yang doktoralnya. Apa ilmu ya judulnya ya? Sains Ekonomi Islam. Ini ya. Loh, program Ih, kok dia nggak mau ya? doktoralnya ini dokter ilmu ekonomi Islam, Ding. Eh, Ilmu kok ekonomi dia Islam. langsung sensitif banget? Apa? Jadi, sensitif banget. Kayaknya ada Oh, dokter ilmu ekonomi. memang dokter ilmu ekonomi Islam tuh. Oh, ini ya. Namanya kan jelas kan, jadi Oh, kayak oh. ya udah kayak pasti kayak Tapi kamu topik penelitiannya tentang apa? belum tahu. Rencana sih kayak tentang UMKM lagi sih. Oh, S2 UMKM. Heeh. Hmm, Waktu S2 tuh aku seringnya nulis tentang UMKM, terus tentang pemberdayaan sosial, gitu-gitu loh, Mbak. mm-mm. Nggak tahu ya, kayak minat aja sih. Gimana ya cara nentuin, nggak cuma minat, tapi kayak ya itu memang lagi fenomenal gitu. Oh, kalau aku itu berangkat dari aku mau masuk UGM. Ah, Aku mau masuk jadi dosen UGM. Di UGM kekurangan dosennya apa? Kayak gitu. Aku berawalnya dari situ. tapi kan kita nggak bisa matok satu univ doang buat kita jadi dosen, Mbak, kata Nah, Ustaz itu Kan Faiza. Kita nggak boleh benar. mengunci itu. Benar-benar. Itu ada kelemahannya juga. Makanya lebihan mending kayak yang topik saat ini yang lagi Umum ya. fenomenal tuh apa sih? Oh, Ya nggak masalah sih. iya sih, ya wes lah ya. Heeh. Terus ini cara cari dosennya mana dia? Akademik ya. Hmm. Kamu tak kenal di sini nggak orang-orang di sini? Enggak. Nggak ada afiliasi kemanapun. Dosen. Kok Sari tahu sih kalau kita mau ketemu? Aku kasih tahu. Hmm. Loh, kok kamu gak jadi ketemu Mbak Kokah kenapa? Nggak enak badan siapa? Jadi kok ini ya, dia programnya cuma 3 tahun Mbak, 6 semester. Ini ya. Mana ya? Oh iya, sensitif banget ya. Cari dosennya. Kok nggak ada dosen nggak sih? Ada nggak sih Ini pengangkatan dosen? Bukan. unit pendukung. Apa ini? Oh ini dosen pengajar. Kok Ya cepet ketemu tuh cuma sih? list coba. Tapi ada teman aku alumni situ sih. Ini bagus nih. Desain dari luar negeri. Oh iya, iya. Emang Irfan Shauki Bek tuh emang ahli sih. Ahlinya zakat emang. Ya udah kalau gini berarti kamu scroll satu-satu. Tapi kamu ada kenalan orang sini nggak? Temen Pasti. aku sih, dulu S2 di Unair. Nah, itu kepoin aja dari dia mana kira-kira dosen yang enak diajak komunikasi kayak gitu-gitu. Tapi kok ini ada gini ya, Mbak? Apa? Beberapa dosen dari luar Unair nih loh. Yang Irfan Shauki Bek, Hendri Tanjung. Ah, ini dosen luar biasa mungkin. Tapi bagus-bagus sih memang itu di dalam ekonomi. Oh, dosen luar biasa kayak dosen apa namanya? Tamu gitu mungkin. Oh, saya aku search dulu. Kalau di UGM apa jurusannya? Perindustrian halal. Oh, Tapi kata suamiku, coba aja dulu di UGM gitu. Kayak, tapi kan aku nyobanya yang jurusannya itu jelas ada. tapi kamu nanti kalau daftar daftar dosen-dosen gitu
ininya apa namanya? Biasanya syarat kalau misal CPNS gitu, syaratnya ada nggak dia? Apa? Syarat apa? Kayak ini kasus aja, kasus kalau CPNS. Kalau CPNS itu kan kalau bisa kita apply sesuai dengan ijazah kita ya. Misalnya kamu Heeh, heeh. ekonomi syariah ya, ekonomi syariah dan itu eh, umum nggak apa namanya di di apa ya digunakan untuk syarat kualifikasi. Kayaknya kalau tadi yang halal-halal di UGM itu kayak jarang kan? Iya, di UGM tuh jarang gitu loh. Orang lain pada kuliah di situ udah pada jadi dosen. Benar, benar. Makanya kan Mbak, deg-degan aku tuh. Atau in S3. Kalau di UN-nya nggak ada ya? Enggak. Cuma ada dua itu. Aku nggak tahu sih di UND, nggak tertarik aku di UND. Kenapa? Kok Mbak nyuruh aku di UND? Oh, nggak bagus loh UN. Nggak bagus. Menurut aku, karena aku tahu Iya, jalurnya. makanya menurut aku juga kurang. Kayak ngapain aku ya pilih? Mending GM. Heeh. Meskipun di UGM juga aneh-aneh sih. Iya. Namanya tuh loh kayak, aduh, nggak nggak normal di ini. Atau eh, ada nggak sih univ-univ targetan kamu yang mau kamu apply jadi dosen? Pengen ke Undip sih. Tapi dosen aku Hmm. juga lulusan UGM. Oh, Undip ya. Mm-mm. Hmm. Kenapa Mbak? Tapi dosen kamu itu udah daftar, udah jadi dosen kuliah di UGM. Oh, belum lah S2-nya ya di UGM sama kayak aku jurusannya sama plek. Oh, u- ya gitu. Berarti ya nggak masalah sih. Iya kan, nggak masalah kata dosen aku. Kan aku juga ketemu kan yang di UIN. Coba aja Mbak itu. Tapi pakai juga surat keterangan yang itu menjelaskan ekonomi Islam. Pastilah insya Allah bisa itu lolos karena UGM itu nggak main-main ya kalau bikin jurusan sekelas UGM loh masa main-main sih bikin jurusan gitu katanya kayak. Tapi aku juga sebagai alumni kayak bisa bingung kayak kenapa ya dia bikin namanya tuh kayak gak kenapa gak lepas aja tuh dari agama dan lintas budaya jadi jurusan sendiri aja itu pasti laku sih. Kayaknya apapun jurusannya di UGM laku semua. Iya sih. Gitu. Itu Mbak Terus nemu di mana deh apa? Ini, dosen pengajarnya? Heeh. ini. Tadi aku ngeklik. Nah, ini berarti kamu kepoin lah satu-satu. Iya. Aku mending caraku itu tadi kamu menghubungi temanmu yang alumni situ. Terus Mm-mm. kira-kira yang cocok atau yang apa ya bisa mendukung seseorang untuk lulus itu siapa? Terkadang itu dosen bagus, tapi itu dia nggak respon dan sebagainya. Itu kan berarti nggak mendukung kita lulus kan? Iya. Biasanya dari profesor sih. Kalau S3 kan harus minimal lektor kepala ininya, pembimbingnya, pembimbing satunya. Oh, Minimal lektor kepala kalau pembimbing S. Mbak tadi nemu di mana sih program doktor? Terus, Ini tuh tadi ini program studi. mm-mm. Terus salah. Ini akademik dan kemahasiswaan. Terus, Terus aku ekonomi Islam. oh, Ini muncullah dia. Terus aku cari profil dosen pengajar. uch, uch, uch. MSI. Terus bagusnya yang di UNER tuh dia masuk ke FEB gitu loh kayak, nah, Emang kalau UGM masuknya apa? sekolah pasca. Oh, pantesan sekolah pasca UGM ini jurusannya aneh-aneh emang. Memang dia nggak punya ini yang Kayak nggak punya. nggak punya apa ya, nggak ada emang rumputnya yang luas gitu loh, nggak spesifik. Apa Heeh. mah terlalu spesifik ya? Eh, enggak kok dia enggak spesifik karena dosennya kan enggak cuma dari satu fakultas biasanya, bermacam-macam. Kan jadi umum berarti. Oh iya.
Ini kok Jadi dosen luar biasanya luar biasa beneran ya. Keren-keren loh ini. Apa di IPB aja ya? Irfan Syawki baik. ini siapa sih IPB ahli Unif Ibn Khaldun? Mana dia? Ibnu Khaldun tuh Jakarta juga sih. UIN Araniri Unif Buraimi. Oh, ini mah dosen tamu mungkin, dosen luar Unair itu. Nah, dosen Unair biasanya itu, dosen Unair, dosen luar bisa jadi promotor satu, promotor dua tiga, dua tiga. Dosen luar, Oh, susah kita ketemunya terusan. jadi kalau S3 itu kalau kalau di UGM, ya jurusanku ya setauku pembimbing utama itu dari jurusan kita. Pembimbing 2 dan 3 itu bisa dari jurusan lain. Hmm. Tergantung kebijakan lagi sih. Yang penting kan promotor utama. Misalnya kita siapa ya? Prof. Raditya Sukma inilah. Kita cari ya. Oh ini. Sukmana ya. Kita bisa lihat dari, ini banyak. Mm-mm. Nah ini kita bisa berangkat dari sini loh. Nentuin. Kalau kita mau sama beliau. Hmm. Aku kayak gitu sih. Kalau di tadi itu ada nggak sih ininya? Beliau itu sedang ngerjain penelitian apa gitu. Nggak ada ya kayaknya. Yang terbaru aja nggak sih? Oh, Kenapa Mbak milih yang Raditya Sukmana ini? ya ini aja. Karena karena gelarnya sama kayak aku gitu ya, MA gitu Oh, maksudnya. ya, tak. Kunjungi profil. Nah, ini Islamic Macroeconomic Statistik, makroekonomik. Nah. Mas serem banget nih makro cuy. Oh, aku ora paham. Nah, ini Walah, dia ada. tuh ekonomik terus loh di Malaysia, S3-nya, S2-nya di USA. Oh. Eh, Ya ampun, keren ya. oh ya, kayak merinding guys. Bacanya kayak, oke. Apalah aku yang cuma oke. Gak boleh gitu, Mbak. Kita juga keren loh. Ya, terus ya ini kan dapat email. Udahlah email kalau kita udah dapat riset proposal, udah bikin riset proposal. Oh ya, ya kan aku bikin dulu berarti kan. Ya, tab expectation field riset interest. Ini tapi perlu baik nggak sih ini itu Apa? Podo sama ini Iya, expertise. expertise-nya. Hmm, udah kayak gitu caranya. Oke. Berarti aku cari topik yang kayaknya yang prof-prof lakukan gitu apa gitu ya biar kayak penelitian aku tuh bisa long lasting gitu kan. Mm-mm. Tapi emang penelitian di ekonomi Islam tuh belum ada yang khusus gitu loh Mbak. Kayak emang luas gitu. Oh, Karena kan kita patahan dari ekonomi ya patahan, nggak patahan sih. bagian Kayak part of. part of gitu. Jadinya tapi yang emang lagi booming ya kayak misalnya halal industri gitu-gitu. Makanya si UGM itu bikin jurusannya halal industri. Misalnya dan industri halal. Di IPB nggak ada ya jurusan ekonomi Islam. Adanya ini ekonomi, ilmu ekonomi. Itu terus misalnya kita search lagi siapa turun ke dokter yang belum jadi profesor. Janganlah, mending yang sudah profesor saja sih. Kadang profesor itu udah tua. Ini Udah masih muda senior. loh. Hah? Yang ini masih muda loh. Yang tadi ya? Oh, oh. Yang siapa tadi namanya?
The Ini USA loh guys, ambisnya pasti luar biasa itu. Aditya Sukmana. Luar biasa kemana. Kok wajahnya kayak serem gitu ya, aku cuma merinding ya. Tadi siapa? Muhammad Nafik Hadiwiando. Banyak juga. Kurang ngerti aku sih ini apa. Snap letter review on Malaysia. Dia sering di Malaysia berarti. Mana? Ini si Muhammad ini. Aku cek deh profilnya. Eh, oh iya. Islam. Bagus-bagus ya dosennya Unair ya. Kenapa dulu aku nggak pilih Unair ya? Aku taruh di pilihan ketiga loh Unair loh. Kamu nggak ketemu aku soalnya nanti. Ah, iya. Terus belum tentu juga aku bisa naik, Mbak. Tapi kamu tahu nggak sih caranya untuk cari dosen kayak gini-gini? Tahu, aku selalu kayak gitu. Ya udah Waktu udah. aku mau masuk UMS, aku juga nyari kan salah satu kayak masa dosennya cowok semua sih ada yang cewek, terus aku salah satu klik, terus aku cari di LinkedIn. Lah, lah kok Undip ternyata kakak kelas aku. Hmm. Terus langsung direspon deh aku chat WA-nya. Chat WA-nya karena minta cutting aku kan. Mas mau minta nomornya Mas ini gitu. Terus ya udah. Oh, ya. Kayaknya Muhammad Nafik ini bagus ya. Kayaknya bisa ngasih kesempatan buat kita publish keluar ya. Pak itu ya? Muhammad Nafik. Ini. Heeh. Iya sih, kayaknya penelitiannya pakai bahasa Inggris. Biasanya hmm, internasional lah. Iya. Bahasa Inggris Biasanya apa? apa? Bahasa Inggris semua. Kayaknya iya deh. Kalau Pak Radit ini. Udah guru besar loh Mbak Muhammad Nafik ini. Oh, udah guru besar tuh. Udah. Nggak 25 update. Oktober 2023. Nggak ini berarti, nggak update. Update. Oh iya ini ya. Mm-mm. Islamic Finance, Islamic Banking, Capital Market, Global Business Management, Risk Management. Keuangan ya dia lebihan. Mm-mm. Kayaknya baik sih bapaknya ini. Apaan sih aku judging banget. Ya nggak apa-apa kan jadinya baik. Nexus tuh apa sih ini juga? Nexus, Nexus ini. Riri ini enak sama ibu-ibu. Tapi ibu-ibu terkadang pakai hati Aduh, males. enggak. Iya, oh. Ibu-ibu tuh kadang enak sih Pakai, emang. Tapi ya traumatis pakai. aku sama dosen yang perempuan tuh. Enak komunikasi ininya, tapi kalau ada sesuatu itu, aduh, magerin. Oh, dia jago di keuangan, Mbak. Berarti aku kalau Siapa? sama Muhammad Pak Nafik Nafik. tuh harus, oh, harus yang keuangan banget. Udah kita belajar action. Bikin bisa masalah itu action. Jangan dipikirkan. Iya, bener-bener. Kamu biasanya ada nggak sih orang yang dijadiin, misalnya aku udah bikin proposal riset, terus kamu konsultasi gitu nggak? Ada nggak? Ada. Aku selalu ada orang yang kayak gitu. Siapa biasanya? Ganti-ganti sih, Ini tergantung. kan tergantung Kalau kebutuhan kita ya. kalau misal kemarin aku daftar isai di UMS ya, masnya itu yang hubungi ya, masnya yang aku suruh review. Oh ya benar sih. Terus ya mungkin nanti masnya itu juga bisa aku minta tolong buat review proposal ya, meskipun beliau belum S3 juga sih. Cuma ya harusnya udah S3 ya. Ya Pak Dudi berarti. Kalau Ah, dosen neng apa mesti sibuk ya? Kayak, oh.
Tapi apa-apa kita biasanya gas wae. Lah gimana? Aku kan kenalan juga sama saudaranya saudaraku. Ah. Anakku punya sepupu, saudaraku juga punya sepupu dari ayahnya kan. Kalau saudaraku yang ini kan dari ibunya. Terus aku dikenalin, lah dia juga dosen IPB. Itu dulu aku minta tolong buat review ini juga. Banyak sih kalau misalnya minta tolong review sih Mbak. Kalau lagi kita butuh tuh pasti banyak orang yang bisa bantu lah. Kayak hukum alam aja gak sih? Kayak gitu tuh. Apalagi yang kamu pengen ketahui tentang cara membuat proposal riset. Hmm. Udah sih, ini tinggal action sih. Apalagi yang kerangka tadi udah. Mm. Tadi pakai ini carinya open apa tadi? Oh iya, Open yang open Knowledge. knowledge map. Ini membantu sih kalau aku. Apa? Membantu banget. Itu cara pakainya gimana Mbak? Ajarin coba. Open, Buka aja, buka open apa tadi? Knowledge map. knowledge map. Nggak jadi. Bedanya sama size space apa ya? Size space mungkin beda AI itu, AI yang lain bisa pakai Ini juga. pakainya apa? Life science apa all disciplines? All Mana discipline. sih? Yang Oh, tadi. ini yang Heeh. base ini. Zakat misal. Zakat. Kok nggak spesifik ya? Oh, dia bahasa Indonesia cuma main ya. Oh, Aku selama ini pakai ya ini berarti ini ya. Sinta palingan jurnal Sinta. terus kalau udah gitu gimana Mbak? Kalau udah Hah? gini. Iya, misalnya aku ini zakat digital Mbak, digital platform bedanya kan. bundaran yang besar sama yang kecil apa? Berarti topik yang di sini banyak neliti. Yang kecil harusnya yang kita ambil ya. Enggak juga sih. Enggak juga. Karena kita memunculkan gap riset itu enggak harus yang kebaruannya terlalu yang lumayan signifikan. Tapi Hmm. terkadang metode atau sesuatu yang belum dipakai pun kan bisa jadi gap riset. Nah, kemudian misal ini ya, contoh ini ya pelaksanaan. Oh kayak gini. Ini tinggal download, download udah dibaca lah. Dibaca lah. Makasih loh. Tapi terkadang kita banyak baca pun kita nggak terarah nggak sih? Ya harus ini. Kak, tapi aku sekarang udah tahu Mbak ideku. Daripada Apa? mikir dikasih susah ya, kayak bikin model kan juga susah ya, designing model kan kayak harus banyak baca, banyak baca banget kan. Kayaknya mending aku mau ambil topik yang buat conference teman-teman tuh systemic literature review. Hmm. Aku sekarang jadi kepikiran ini sih. Tapi di sini biasanya nggak semuanya open access sih. Kan ini juga mirip Google. Kan nanti kalau misal kalau nggak bisa kita buka pakai email. Kita kan masih bisa kan Mbak? Email UGM. Mm-mm. Hmm. Kita juga bisa menggunakan AI-AI yang sekarang ada loh, bikin proposal riset itu. Kamu tahu nggak? Apa? Aduh, aku lupa ya. Dulu itu aku dikasih tahu banyak. Kamu pernah pakai Copilot? Pernah. Nah ya itu yang aku bilang Copilot itu tuh yang size space. Oh, Eh, beda. Bukan itu Mbak. Beda Mbak. Aku belum pernah pakai yang itu. nggak ini Copilot itu lebih bagus daripada ChatGPT.
Oh, Eh, banyak ya guys ya. Aku jadi ini rasa ini baca. direkomendasikan lebih direkomendasikan oleh Prof. Siapa ya? Aku kenal kemarin di MIPA. Prof. Agus. Is Makanya better aku tahu. than. Kalau nggak berkumpul sama orang lain pun kayaknya aku juga nggak tahu. Kalau aku nggak chat sama mbak-mbak, aku juga nggak tahu. Weh. Oh, ini berikan contoh AI untuk membuat proposal riset. Coba bahasa Inggris saja. AI for Kok kata-katanya AI for research gitu, berarti kan cari AI-nya mbak, bukan bikin proposal risetnya. AI untuk proposal riset kan? Ini tuh bukan AI untuk proposal risetnya, tapi ini tuh kalau Copilot lebih bagus lah. Chopper AI. Lah mbak itu nanya AI yang buat bikin proposal riset, bukan mbak suruh bikinin proposal riset sama dia. Oh, oh. Enggak, ini AI. Kalau Copilot itu bukan bukan AI untuk proposal proposal riset Copilot itu, tapi A, Copilot itu AI yang lebih bagus dari ChatGPT. Lah yo, kan kalau kita, lah yo, aku paham maksudnya. Kalau Heeh. gitu kan kita bisa pakai kata kunci, tolong buatkan proposal riset tentang gitu loh. Mm-mm. Enggak ada AI kemarin itu apa ya? Jenny ya? Jenny AI coba ya. Size space kayaknya. Apa? Space apa? Size space, SCI space, SCI. SCI space, space. Oh iya, aku juga pakai ini. Nah, yo itu aku yang diajar sama Mbak Isa pakai itu. Ah, pasti nanti HP ku munculnya trendingku di IG lah pasti isinya tentang S3, perjuangan gitu-gitu kayak. Sama teman-teman kok lihat HP ku kok megang IG kayak apa sih Fat gak seru banget IG-nya kayak emang. Hmm. Nah ini kayaknya aku udah pernah pakai ini. Oh iya, aku pakai ini juga. Tapi Mana mana yang dipakai. nggak aku terusin. New dokumen. What you are doing, bot. Acak, acak. Ah, dia harus upgrade ya ternyata. Makanya aku nggak pakai, tak lanjutin. Lah ini nih loh, udah langsung ada ininya kan? Apa namanya? Kamu kelihatan nggak ini? Kelihatan no-till farming for corn products. Langsung udah Memang ada. itu yang itu belum ada yang pernah niti Mbak, yang no-till farming. Udah. Tapi Terus ini aku bedanya apa? nggak ini tadi aku apa namanya? eh Random aja topiknya. Ini nyobain AI-nya. Ini udah langsung ada ininya. Apa namanya? Citasinya enak Aplikasinya. banget. Iya, ini yang yang kamu itu space apa tadi? Size space Spice space. itu cuma buat gini, misalnya aku punya paper yang ini, ya relate sama paper ini yang mana ya gitu. Hmm, Jadi kita ini harus bikin sendiri, tapi dia ngumpulin paper-paper yang relate, terus kita bikin kata sendiri, ini dibikinin kan. Nah kalau gini terus kalau kita cek Turnitin piye kuwi nek kenal. ini Heeh. eh aku nggak pakai Turnitin biasanya. Contoh ya. Cara ngecek ini dari AI apa enggak? Lewatnya apa ya? Ingat gak kamu? Enggak, ada tau. Panik gak? Ada. Panik gak? Ada. Panik dong, ini kan pakai AI.
Waktu itu aku pakai, jadi ada AI yang dia itu eh yang dia itu bisa bisa apa sih namanya? Kita kalau bikin paper, terus kita pakai bahasa Inggris, Mm-mm. proofread. Nah, ada AI yang bisa proofread juga. Aku nemu waktu itu kok aku nggak inget dia. Apa? Frit apa? Jadi kalau pakai bahasa Inggris, kita kan terkadang bahasa Inggrisnya kacau ya. Mm. Nah, kalau itu bisa dia proofreading. Oh, proofread. Heeh. Waktu itu aku nge-proofread mana ya? Aku lupa Apa nama ininya. AI-nya? Ada. Saya. Mbak tiap hari belajar terus ya kayaknya ya. Enggak juga lah. Aku ini tergantung yo. Aku lagi ngelakuin apa. Aku kan belajar kayak gini juga. Aku kan ada tugas dari dosen review paper kayak gitu-gitu loh. Kan otakku harus bekerja. Otakku harus bekerja. Gak ada. Udah aku hapus kayaknya. Aku tanyakan aja. AI untuk proofread. Oh, ini aku juga udah pakai lah kayaknya. Aku izin dulu ke grup ah. Assalamualaikum Ibu Mbak, saya izin. Kan. Ups. Ini Mbak Jenny. Nah, kita misalnya pakai ini ya, pakai Jenny AI ini. Kan kita udah dapet nih ininya, teksnya. Tapi kan kita nggak mungkin pakai teks ini semua kan. Nah, kita bisa ngeklik ini langsung dari sumbernya enak kayak gini loh. Soil carbon. Coba bahasa Inggris kan. Bahasa Indonesia. Mbak tadi apa nama AI yang bisa bedain dia itu bikinnya kita dari AI apa bukan? Aku nggak tahu cara ngeceknya. Kita search aja di Kalau Google. bisa nggak ketahuan ya hebat banget ya AI. Cara mengecek proposal dibuat AI atau bukan AI sih, lebih ke ChatGPT Atau, atau tidak. nah kan AI juga itu si Jenny.
Mm-mm. Jadi, Jin, si Jenny si Jin. Jenny itu pinter banget coba. Kamu tadi kan Si aku Jenny. ngomong ini loh, dia Ngapa, pinternya ngapa dek nih? dia bisa bikin aku keren banget. Aku kan tadi notil for jagung untuk jagung ya. Pertanian tanpa olah tanah, sebuah praktik pertanian berkelanjutan, semakin mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir karena potensi manfaatnya bagi produksi jagung. Praktek ini minimalkan gangguan tanah sehingga mengurangi erosi dan mengurangi kesehatan tanah. Dan Dalam meningkatkan kesehatan tanah. Hmm, ini kan kalau aku mikir aja segini sejam mungkin. Tapi Mbak lihat nih, presentasinya brow semua. Iya sih, ini untuk awal browse semua, tapi udah ke sini-sini ada lain kok. Bener sih, aku bikin segitu aja kayak overthinking dulu, guling-guling ke Hmm. kasur dulu, baru nulis lagi. Kita kita coba pakai ini ya. Tahu nggak sih aplikasi yang gratis ini apa namanya? eh apa namanya? Dia lolos sama apa enggak itu Turnitin kalau yang gratis ada nggak? Hmm, nggak tahu ya aku Mbak, yang gratis apa. Oh, apa sih cek plagiasi gratis gitu ya? Plagiasi. Turnitin aja nggak sih plagiasi sama sih ya? Tapi nanti kalau Turnitin kan harus login, nggak sih? Aku nggak tahu. Duplik. Duplik checker. Itu tuh aja tuh cek plagiarisme tuh. Ini ya? Heeh. Ternyata yang kayak aku nggak cuma aku ya. Teman-teman aku suka heran gitu loh Mbak. Kok tapnya banyak banget sifat gak ditutupin? Ternyata Mbak juga loh. Karena emang kita sekali search juga banyak nggak sih? Kayak Iya. Text tag. Type paste your tag here. yes. Apa nih? Go weekly nggak sih ini? Apa ya? Kayaknya ya. Lah kok bahasa Indonesia? Aduh, Hmm, bukan GoPro. Kalau GoPro ntar langsung bayar. bukan ya. Terus, Apa langkah selanjutnya? Di enable deep search. Oh, bukan. Oh, ini. periksa ya Allah. Yes. Deg-degan nih. Konten yang dijiplak tuh bahasanya. Sekarang bisa react nih. Wih, konten unik semua 100%. Nggak mungkin. Baru Nggak 59% nih loh yang diperiksa. Oh ya, 59. Ih, gila. Ih, Beneran kah? masa sih? Masa? Aduh, aku nggak Kataku sih mau. tetap di parafrase sih Mbak kataku ya. Ya, ini kan AI itu memparafrase dari papernya kan? Oh iya sih. Heeh, Eh, nggak mungkin terus paper. orang-orang lah kalau kayak gitu bisa halus cepet ya. Ini kita itu Orang-orang lah kalau kayak gitu bisa bisa bikin paper balasan paper ya. aku simpen di kamu ya, Jenny AI. Ini sih aku tadi pakai Jenny AI untuk bikin itu. Itu aku pakai bahasa Indonesianya. Coba aku pakai bahasa Inggrisnya ya. Ngecek pakai Mm-mm. bahasa Inggrisnya. Mungkin Itu kan bisa dua toh. Bisa Hah? dua toh bahasa Indonesia bahasa Inggris toh. Iya, yang tadi aku proofread, yang aku cek Heeh. plagiasinya, itu kan tadi aku pakai yang mana? Mbak terjemahin toh tadi. Oh, ulang mana? Kalau ulang.
Makan. Kalau jiplak. Ah, di sini kayaknya nggak ada mana yang dijiplak gitu ya. Dijiplak. Kayaknya iya deh. Kalau Turnitin kan enak ya. Masalahnya Turnitin bayar, Mbak. Gak Aku enak sih. aku masa nggak punya ya Turnitin. Mbak minta akses aja ke dosennya, Mbak. Aku tuh punya kakakku, tapi nggak tahu ini masih ada nggak? Udah nggak ada, nggak bisa. Dulu bisa toh? Iya, ih masa komplit komplit konten unik Masa sih? parah sih ini. Kalau Aku belum beneran pernah enak sih ngecek itu ini sih. sih. Aku belum pernah ngecek ini. Aku Soalnya aku deg-degan, Mbak, kalau dibikinin gitu. Kan aku sukanya yang original gitu ya. Tapi kan lama ya bikin original ya, guys ya. aku tuh pernah proofread loh, proofread. Aku lali AI-nya. Dia itu bisa proofread. Gimana ya? Aku tuh iseng dulu nge-proofreadinnya riset apa namanya? Papernya dosenku. Tapi kok aku lali. Di mana dia sekarang? Bukan, bukan. Ini bukan, bukan Word ya bentuknya. Gak ada. Proof coba ya. Malah belajar AI kita. Oh, nggak apa-apa lumayan. Kan. Hmm, apa di Jenny ini ya? Dia itu mungkin ada untuk bukan Jenny. Tanya ini lah Copilot. Hmm, Kak Ande kalau Zoom tuh bisa buat ini ya, Mbak. apa? Apa share screen berdua kan enak ya. Kita sambil lihat ya. Heeh, searching berdua. Jadi aku bisa lihat punya Mbak, Mbak juga bisa lihat punya aku. Jenis AI. Apa Prospero? Kayak pernah dengar Prospero? Serpihan? Kan. Sarjeni Daun. Lah, kok aku kirim ke temenku? Aku kira kirim ke kamu. Mbak, Mira, Mbak. Jenny. Gak ada ya, Jenny. Gak ada. Gitulah caranya. Semoga bisa. Amin. Nanti kalau aku ketemu si untuk proofread, dia itu Kalau gitu modelnya aku gak usah kerja kelompok ya kalau kerjain ya. kalau kalau proofread kan kita misalnya bikin manual tanpa ini ya. Kalau ini Hmm. biasanya kan udah bagus ininya. Hmm. eh
tata bahasanya. Kalau proofread kan lebih ke tata bahasa ya. Nah, ke tata bahasa dia itu eh, ngasih feedback dan rekomendasi gitu. Kayak Hmm, kayak eh, mm-mm. manual manusia. Kan Hmm, bagus ya. oh, oh, bagus Apa Mbak itu. tapi aplikasinya Proofread? Nah, itu aku lupa namanya. Kalau kayak gitu lama-lama nggak perlu ada pengelola jurnal nggak sih? Iya, tapi kan mesti ada kekurangannya dia. Iya sih. Nanti aku share deh Apakah benar Mbak dosen bisa digantikan dengan AI. AI? Gak tahu, enggak lah. Aku nggak bisa sih, karena kan pemahaman itu kan butuh sentuhan manusia ya, Mm-mm. menurut Dia aku. kan mempelajari semua otak manusia, si AI kan. Iya sih. Ya udah sekarang wes masa aku stop dulu recordingnya. Semoga